Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun saat Tuan Muda Long bertarung, menang atau kalah hanyalah masalah pemikiran. Jadi kematian Long Hui jelas mengganggu keadaan pikiran Wen Feichen. Dan ada banyak kekurangan dalam gerakannya yang tergesa-gesa. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Xian Ningsang melewatkan kesempatan langka ini? Matanya yang indah membeku, dan dengan telapak tangan yang kuat, gerakan kematian dilakukan. Merasa ada sesuatu yang salah, Wen Feichen mencoba yang terbaik untuk menolaknya. Tetapi dia tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Tuar! Segera ledakan energi menghantam dadanya, menyebabkan beberapa luka di tubuhnya. Bahkan sebelum dia sempat berurusan dengan Xian Ningsang, Yang Ke telah memegang tubuh Long Hui di depannya. Bergegas ke lingkaran pertempuran di antara keduanya. Lapisan api menyala di tinjunya dan menyelinap keluar dari ketiak tubuh Long Hui. Jelas Xian Ningsang menekan Wen Feichen pada waktu yang tepat. Dicupi dari kiri ke kanan, Wen Feichen bingung sesaat, dan ekspresinya menjadi memalukan. Karena dengan kekuatannya saat ini tidak ada cara untuk melakukan apapun pada Xian Ningsang. Tetapi jika dia menyerang dengan ganas, dia dapat melukai Yang Ke secara serius. Tapi Yang Ke tanpa malu-malu menempatkan tubuh Long Hui di depannya sebagai perisai. Bahkan jika Wen Feichen memiliki segala macam cara, dia tidak dapat menggunakannya. Jika dia ingin menyakiti Yang Ke, dia harus menghancurkan tubuh Long Hui terlebih dahulu. Tapi dia memiliki beberapa keberatan. Anak tak tahu malu. Wen Feichen sangat marah dan sambil berjuang untuk menahan serangan keduanya, dia berteriak. Yang mati adalah yang terbesar dan Anda tidak takut dihukum oleh dewa karena memperlakukan tubuh Tuan Muda Long seperti ini. Yang Ke mendengus dingin. Anda adalah orang-orang yang telah dikutuk oleh dewa. Jika Anda tidak serakah, bagaimana mungkin hal-hal menjadi seperti ini? Mendengar itu, Wen Feichen kehilangan kata-kata. Terus terang, kedua orang ini baru saja datang ke lembah ini untuk mencari harta karun jenius. Mereka tidak merekrut siapapun, mereka tidak memprovokasi siapapun, dan sekelompok orang mengejar mereka dari jarak 2 hingga 3.000 mil untuk membunuh seseorang. Dan mereka bahkan menggertak para gadis dengan jumlah mereka, menindas yang lemah. Jadi siapa yang memenuhi syarat untuk menuduh orang lain sekarang? Dalam kebisingan, Yang Ke melihat peluang dan akhirnya membuat pukulan. Dan sementara Wen Feichen berjuang untuk menahan serangan Xian Ningsang. Dia memukulnya di pinggang dan perut, dan cairan yang digunakan secara instan dalam pukulan ini adalah 10 tetes yang berubah menjadi ujung yang tajam. Wen Feichen mendengus, langkah mundur dengan tergesa-gesa, dan melihat ke arah Yang Ke dengan ngeri dan kaget. Karena dia menemukan bahwa serangan pemuda ini beberapa kali lebih ganas daripada serangan wanita itu, yang membuat energi yang menghanguskan mengalir ke dalam tubuh dan lubang darah muncul di perut Wen Feichen. Meskipun dia tidak terluka parah, tetapi lukanya tidak dangkal. Yang Ke tampak bermartabat, dia juga menyadari bahwa dia masih meremehkan penguasa alam asta sejati ini. Kekuatan 10 tetes yang cair tiba-tiba gagal menembus tubuhnya. Kekuatan pertahanan esensi sejati dalam tubuh master alam asal esensi sejati memang lebih kuat daripada vitalitas. Adik laki-laki, hati-hati! Xian Ningsang tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, Yang Ke memperhatikan bahwa mata Wen Feichen berkedip dengan niat membunuh yang gila, dan dia bergegas ke arahnya. Akhirnya dia benar-benar marah, dan dia ingin menyerang dirinya sendiri dengan sembrono. Namun sebelum dingin perlahan muncul dari sudut mulut Yang Ke.
Dia tahu bahwa begitu dia menggunakan yang cair, Wen Feichen pasti akan menyerangnya sebagai target pertama. Karena ranahnya lebih rendah dari Xianingsang. Karena kerusakan yang disebabkan Yang Ke lebih kuat dari Xianingsang. Jika dia adalah Wen Feichen, dia juga akan membuat pilihan seperti itu. Tapi semuanya seperti yang diharapkan Yang Ke. Jadi dalam menghadapi serangan Wen Feichen, Yang Ke tidak mundur, tetapi dengan cepat mendekat. "Jangan!" teriak Xianingsang dengan cemas, tetapi mereka berdua saling mendekat dengan sangat cepat. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka? Bocah bau, mencari kematian. Nada bicara Wen Feichen dingin. Tanpa menyembunyikan niatnya, dia mengangkat telapak tangannya dan langsung meledak ke arah Yang Ke. Sambil mengambil nafas dalam-dalam, otot-otot Yang Ke di sekujur tubuhnya tiba-tiba menegang. Energi yang sejatinya berlari hingga batasnya. Kali ini tulang-tulang di tubuhnya berdentang. Rambutnya berterbangan karena marah. Kulitnya merah darah dan dia tampak seperti orang gila. Tuar. Dengan suara teredam, telapak tangan Wen Feichen mengenai tubuh Long Hui yang membuat seperti semangka yang dihancurkan. Long Hui langsung meledak berubah menjadi tumpukan daging cincang. Benar-benar mempertahankan Yang Ke yang bersembunyi di belakangnya. Wen Feichen menampar lagi, tapi kali ini targetnya adalah Yang Ke yang tidak memiliki perlindungan. Tapi ada senyum penuh arti di wajah kedua pria itu saat ini. Di bawah tatapan ngeri Xianingsang, telapak tangan ini mengenai dada Yang Ke. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dada Yang Ke tiba-tiba tenggelam. Disertai dengan beberapa suara patah tulang. Seteguk darah menyembur keluar tanpa sadar. Berubah menjadi kabut darah dan disemprotkan langsung ke arah pria di dekatnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi bagaimana mungkin Wen Feichen membiarkan darah disemprotkan ke wajahnya? Sosok itu berkedip dan buru-buru mencoba menghindar. Tapi sebelum dia menarik telapak tangannya dari dada Yang Ke, dia tiba-tiba tidak menemukan senyum sedih, namun bangga di sudut mulut Yang Ke. Dengan suara teredam, Yang Ke dengan erat menggenggam pergelangan tangan Wen Feichen dengan kedua tangan. Terengah-engah, menatapnya dengan mata merah. "Anda mati!" Kulit Wen Feichen berubah drastis. Dia tidak menyangka vitalitas anak ini begitu ulet, atau vitalitas di tubuhnya dapat memiliki efek perlindungan yang begitu kuat. Meskipun telapak tangannya melukainya dengan serius, itu gagal membunuhnya. Meski begitu, seharusnya orang ini tidak memiliki perlawanan setelah menerima pukulan ini. Mengapa dia masih memiliki kekuatan yang begitu besar? Sebenarnya meraih dirimu sendiri dan tidak melepaskannya. Betapa banyak kemauan yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Memikirkan hal ini, Wen Feichen meraung. "Lepaskan saya!" Wen Feichen mengangkat telapak tangan lain dan hendak memukul Yang Ke. Namun bagaimana bisa Xianingsang memberinya kesempatan untuk bergerak? Dengan marah, rambutnya berterbangan dan energi yin dalam radius puluhan kaki dimobilisasi. Kemudian tiba-tiba es kristal muncul di depan Xianingsang dan melesat ke arah Wen Feichen dengan momentum bersiul. Telapak tangan Wen Feichen belum turun saat langsung ditusuk oleh pemecah es yang tajam yang membuat jeritan melengking terdengar dan darah berceceran. Yang Ke tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat bersemangat dan keras, dan vitalitas seluruh tubuhnya meledak dengan keras, kemudian melonjak dengan gila-gilaan. Fluktuasi vitalitas yang stabil di puncak alam Yuan Ke tiba-tiba dipatahkan oleh tekad untuk menang dan semangat juang yang gila. Pada saat ini, ada terobosan lagi ke alam pemisahan dan reoni. Tapi ini bukan alam pemisahan dan reoni yang sebenarnya. Dan itu hanya fluktuasi yang dipancarkan oleh vitalitas tubuh Yang Ke. Tetapi pada saat ini, Yang Ke dalam hal kekuatan tempur, jadi dia tidak kalah dengan siapapun yang hadir. Merasakan perubahan mendadak Yang Ke, Wen Feichen jatuh ke gudang es.
Dia mencoba yang terbaik untuk menarik tangannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali, karena tangannya ditembus oleh serangan Xian Ningsang, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya semakin gelisah. Dengan bunyi klik, Yang Ke yang menghabiskan seluruh kekuatannya mematahkan salah satu jari Wen Feichen. Seluruh jari terhubung ke hati. Bagaimana rasa sakit seperti itu bisa ditahan? Bagaimanapun, Wen Feichen tidak bisa menahan diri, dan lolongan yang menyedihkan segera terdengar. Segera terdengar lagi suara klik yang renyah, dan teriakan Wen Feichen menjadi semakin berirama. Yang Ke menyeringai setelah mematahkan 5 jari Wen Feichen satu persatu, lalu menariknya ke bawah dengan tiba-tiba dan mendorong lututnya ke arahnya. Mematahkan lengannya, Xian Ningsang tidak menganggur. Dia khawatir tentang luka Yang Ke di hatinya, dan serangan ganas menyapa Wen Feichen sepanjang waktu. Dari telapak tangan Wen Feichen mengenai Yang Ke, kekalahannya sudah pasti. Namun Yang Ke jelas tahu bahwa jika dia ingin membunuh master seperti itu, kecuali dia dapat membatasi kebebasannya. Jika tidak, dengan kekuatan dirinya dan Xian Ningsang saat ini, tidak ada banyak harapan sama sekali. Long Hui memang gerak kaki yang sangat indah. Bagaimana mungkin Wen Feichen, yang merupakan master dari alam asa sejati, tidak memilikinya? Begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah dan melarikan diri setelah fajar, dia dan Xian Ningsang akan tamat. Tetapi seberapa sulitkah membatasi master seperti itu? Bahkan jika sebagian besar kekuatannya tersegel sekarang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan mudah. Jadi Yang Ke hanya bisa mempertaruhkan dirinya sendiri. Gunakan tubuhmu sendiri untuk menerima pukulan darinya, dan raih kesempatan singkat untuk menahannya. Ini adalah permainan catur yang besar. Yang Ke menghitung dirinya sendiri di dalamnya. Jadi bagaimana mungkin Wen Feichen tidak jatuh ke dalam perangkap? Dengan kedua tangan hancur, Wen Feichen seperti landak yang durinya telah dicabut. Dengan sekuat tenaga, tetapi tidak dapat menggunakannya. Diiringi jeritan ritmis dan suara tulang patah, Wen Feichen hampir mengalami siksaan yang tak tertandingi di dunia. Di tangan Yang Ke yang membuat hanya dalam beberapa puluh nafas waktu, tangisan Wen Feichen berangsur-angsur menjadi tidak terdengar. Nafasnya tak henti-hentinya dan seluruh tubuhnya lemas di tanah seperti genangan lumpur. Xian Ningsang menyaksikan dari samping dengan hati yang ketakutan, seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia mengenal juniornya. Mengamatinya selama lebih dari 2 tahun, apakah Xian Ningsang pernah melihatnya begitu haus darah, memberontak dan kejam? Segera 3 rantai gelap energi Yin tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Wen Feichen, dan pada saat yang sama, 5 rantai lainnya yang tersebar di lembah juga terbang bersama dan menghilang ke dalam kehampaan. Adik laki-laki, dia sudah mati. Xian Ningsang dengan lembut menarik Yang Ke. Terbang keluar dari rantai Yin Qi berarti vitalitas Wen Feichen sudah terbunuh. Mati? Yang Ke terengah-engah, lalu perlahan meluruskan pinggangnya. Adik laki-laki, apakah Anda baik-baik saja? Suara Xian Ningsang terdengar sedikit menangis. Dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan keadaan adik laki-lakinya saat ini. Penuh dengan roh jahat di sekujur tubuhnya. Sedikit tanda menjadi gila. Yang Ke tahu apa yang dia khawatirkan dan menyeringai sedih. Jangan khawatir, ini adalah salah satu keterampilan bela diri saya, tetapi terlihat sedikit menakutkan. Xian Ningsang menatapnya dengan mata merah dan menemukan bahwa meskipun matanya menakutkan, ada gelombang ketenangan di dalamnya. Jadi dia tidak bisa menahan nafas lega. Semua orang sudah mati. Ayo cari kondensasi 9 Yin Yuan Lu itu. Yang Ke masih belum melupakan bisnisnya. Masih bisakah Anda mendukungnya? Anda telah menderita luka yang sangat serius. Sekarang malam akan segera berlalu, dan hanya ada sedikit Yin Qi yang tersisa di lembah. Mungkin itu diserap oleh embun kondensasi 9 Yin.
Ketika mereka sampai di tempat itu, harta karun itu masih ada dan tidak dikejutkan oleh dua pertempuran yang jaraknya ratusan kaki. Pada saat ini, kuncup bunga yang akan mekar sepenuhnya, dan di dalam kuncup bunga tampak ada setetes cairan bening yang memancarkan cahaya redup. Bagaimana Anda mengambilnya? Yangke bertanya. Xiang Ningsang berkata dengan lembut, gunakan vitalitas atribut yang Anda untuk menahannya, lalu taruh di mulut Anda. Saya akan melakukan sisanya. Ingat, Anda tidak boleh menyentuhnya dengan bagian lain dari tubuh Anda. Yangke mendengarkan dengan bingung. Saat dia hendak bertanya dengan hati-hati, Xiang Ningsang sangat gembira. Itu keluar. Sambil berbicara, kuncup bunga besar benar-benar perlahan mekar. Itu adalah waktu tergelap sebelum fajar. Tetapi dengan mekarnya kuncup bunga ini, seluruh lembah tiba-tiba menjadi seterang di siang hari. Setetes cairan jernih seperti embun naik perlahan dari kuncup bunga dan berputar-putar. Kelopak yang menopangnya juga berubah menjadi Yinqi yang kaya saat ini, dan menyatu menjadi cairan, seperti permata. Cantik, tapi itu memancarkan energi dingin yang membuat jantung semua orang berdebar. Kondensasi embun 9 yin, Xiang Ningsang dengan cepat melambaikan tangannya, dan formasi kunci 9 yin 8 sekali lagi memainkan peran. Saat kondensasi 9 yin Yuan Lu muncul, terdengar suara rantai retak berayun di udara. Segera 8 rantai energi yin muncul dari udara tipis, didorong oleh kekuatan tak terlihat, dan Xiang Ningsang memberikan minuman ringan dan jatuh di sekitar Ciu Yin Ning Yuan Lu. Menyegel ruang kecil itu, menguncinya sepenuhnya. Segera kondensasi 9 Yin Yuan Lu bergegas ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak bisa keluar dari radius 50 kaki. Ada laki-laki, terserah Anda. Xiang Ningsang memandang Yangke dengan gugup. Meskipun setelah cobaan ini, dia tidak terlalu peduli tentang hal ini. Tetapi harta itu ada tepat di depan matanya. Jadi dia harus mengambilnya. Jika dia bisa mendengar itu, Yangke sedikit mengangguk dan berjalan dengan menatap menuju sisi itu. Ruang yang diblokir oleh 8 rantai Yinqi tidak berpengaruh pada Yangke, karena energi yang sejati dalam tubuh Yangke adalah musuh dari semua Yinqi. Berjalan ke dunia kecil ini, Ciu Yining Yuan Lu tampaknya telah merasakan niat Yangke dan melayang di udara dengan jarak terjauh di antara dia. Mengamati dengan cermat, Yangke menemukan bahwa benda ini benar-benar terlihat seperti batu permata, tetapi berbentuk embun dan hanya seukuran bola kelereng. Ikat dengan energi yang sejati, bagaimana cara melakukannya? Yangke mengerutkan kening, berpikir sejenak dan langsung menggunakan setetes yang cair. Setelah cairan yang muncul, pikir Yangke, dan jaring merah besar muncul di tangannya. Dia menyebarkannya dengan rantai dan menutupinya ke arah kondensasi embun 9 yin. Jelas kondensasi embun 9 yin masih ingin melawan dengan keras kepala. Tidak menentu kiri dan kanan, tiba-tiba menghindari pukulan Yangke. Menarik. Yangke menyeringai, meskipun dia tahu bahwa banyak harta jenius memiliki spiritualitasnya sendiri. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, yang menunjukkan harta spiritual ini sangatlah berharga. Tidak ingin membuang waktu lagi, setetes yang likuid muncul di sisi lain Yangke, berubah menjadi jaring besar lagi. Mari kita lihat bagaimana Anda berlari lagi kali ini. Membungkuk ke kiri dan ke kanan, dan benar saja pukulan itu berhasil, dan jaring merah menyala mengikat kondensasi 9 yin di dalamnya. Seperti memancing ikan, dengan jentikan jari besar yang dibentuk oleh cairan yang ditarik ke belakang, membungkus kondensasi 9 dan benar-benar menangkapnya. Yangke tidak berani menyentuhnya dengan tangannya, tetapi langsung memasukkannya yang cair dan kondensasi 9 yin ke dalam mulutnya. Tepat itu masuk mulut Yangke, sedingin es, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar di mulutnya.
karena Yangke telah berlatih seni yang sejati, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil saat ini. Tetapi pada saat berikutnya, sepertinya ada energi yang tidak dapat dilihatnya dengan jelas muncul dari tubuhnya. Energi ini lebih efektif daripada vitalitas yang sejati dan segera menekan kesejukan. Pada saat yang sama, ada daya tarik gila di tulangnya, dan seni yang sejati tanpa sadar mulai bekerja, menarik energi di Yuan Li terkondensasi 9 yin dan menyerapnya ke dalam tulangnya. Menyadari hal ini, corak Yangke berubah, dan dia dengan cepat menghentikan seni yang sejati. Tetapi setelah penundaan yang begitu singkat, Yangke merasa bahwa kondensasi 9 yin di mulutnya telah menyusut setengahnya, dan sebaliknya itu ada di tulangnya sendiri. Perasaan dingin muncul, lalu menghilang seperti biasa. Kulit Yangke berubah, dia tidak pernah mengharapkan kecelakaan seperti itu terjadi. Meskipun setelah bereksperimen, dia juga tahu bahwa dia dapat menyerap energi lain selain atribut Yang dan menyimpannya di dalam tulang. Tapi sekarang bagaimana dia bisa menyedot setengah dari kondensasi 9 yin dan kecepatannya sangat ganas. Lagi pula hal ini yang dibutuhkan Xian Ningsang, tapi apa yang harus dia lakukan? Memalingkan kepalanya, wajah Yangke sedikit malu, dan ketika dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepadanya, Xian Ningsang telah mendatanginya dengan aroma wewangian. Pada saat ini, wajah adik perempuan senior ini memerah. Nafasnya sedikit pendek, dan matanya yang jernih dan lugu bahkan lebih bingung dan malu. "Saudara junior, bersabarlah," kata Xian Ningsang tiba-tiba, perlahan mengulurkan tangan melingkarkannya di leher Yangke, dan dengan lembut menarik kepalanya ke bawah. Tangannya agak dingin, tetapi lembut dan tanpa tulang. Seperti kepingan salju pertama yang jatuh di awal musim dingin, membawa kesejukan yang menyegarkan ke Yangke. Berdiri berjinjit, Xian Ningsang menutup matanya. Bulu matanya yang panjang bergetar tidak nyaman, lalu mengangkat kerudungnya. Sedikit memiringkan kepalanya dan menempelkan bibirnya yang tipis dan merah cerah seperti permata di mulut atasan Yangke. Keduanya lembut dan ada aroma putri yang menggairahkan di ujung hidung. Yangke tertegun. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ketika dia bertanya bagaimana cara mengumpulkan konsentrasi 9 yin, penjaga toko Meng dan Xian Ningsang tetap tidak jelas dan menolak untuk memberitahunya. Awalnya, Yangke tidak begitu mengerti alasannya, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari ada berbagai cara untuk mengumpulkan benda-benda spiritual dari surga dan bumi, dan setiap jenis harta spiritual memerlukan metode yang berbeda untuk mengumpulkannya. Dan cara mengumpulkan kondensasi 9 sangat indah dan manis. Keempat bibir bertemu, nafas Yangke menjadi sedikit cepat, dan tenggorokannya juga terbakar. Bahkan dengan embun kondensasi 9 yin di mulutnya, dia tidak bisa menahan darah mendidihnya. Xian Ningsang bahkan lebih tak tertahankan. Setelah bibirnya dicetak, dia tetap tidak bergerak seperti patung. Wajahnya memerah seperti darah yang menangis. Detak jantungnya kuat dan secepat genderang perang. Dia bingung dan dia jelas-jelas resah. Meskipun Yangke tidak begitu memahami prinsip-prinsip dan metode khusus untuk menaklukkan kondensasi 9 yin, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mempertahankan keadaan ini sepanjang waktu. Jadi dia tidak berani ragu-ragu saat ini. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Xian Ningsang, memeluknya ke dalam pelukannya, lalu membungkus kondensasi 9 yin di mulutnya dengan ujung lidahnya, dan membuka paksa gigi putih yang lain. Kirim roh surga dan bumi ini ke mulutnya. Dirangsang oleh kondensasi 9 yin yang sedingin es ini, Xian Ningsang akhirnya mendapatkan kembali kewarasan dan tahu untuk menerimanya dan menelannya ke dalam perutnya. Namun perasaan manis beriak di ujung lidah. Kedua tubuh saling menempel erat. Yangke bahkan lebih bertelanjang dada. Perasaan itu menjadi semakin akut. Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan darah segar
dapat menerima godaan seperti itu? Hampir secara naluriah, Yang Ke memeluk Xian Ningsang dengan erat dengan satu tangan dan memanjat pinggulnya yang pundar dengan tangan lainnya. Memijatnya sebentar, merasakan kepenuhan dari dua gumpalan di dadanya. Merasakan panasnya tubuh lawan, nafas Yang Ke menjadi semakin cepat. Setelah dengan hati-hati memainkannya untuk beberapa saat, dia melingkar bagian depan dengan tangannya yang besar dan memanjat sepanjang jalan. Dengan ceroboh menggosok dua kelompok puncak batu giok yang penuh dengan elastisitas yang luar biasa. Sebuah ekspektasi datang dari mulut Xian Ningsang. Yang Ke melihat matanya yang besar perlahan membuka celah. Bulu matanya bergetar, siap untuk pergi. Dia gemetar dan ketika dia menyadari bahwa dia telah menatapnya, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menutupnya. Nafas yang berat, komunikasi tubuh, sentuhan ujung lidah, perpaduan jiwa pria dan wanita muda hampir melupakan segala sesuatu di sekitar mereka. Saling berpelukan erat, ingin mengintegrasikan satu sama lain ke dalam diri mereka sendiri. Tiba-tiba lidah Yang Ke sakit dan dia tidak bisa menahan jeritan. Memanfaatkan kesempatan ini, Xian Ningsang meletakkan tangannya di dada Yang Ke, menggigit giginya dengan ringan, mendorong dengan keras, dan dengan cepat melarikan diri dari pelukan Yang Ke. "Kenapa Anda menggigit saya?" Yang Ke merasa lidahnya tergigit dan ada rasa berdarah di mulutnya. Xian Ningsang menutupi dadanya dengan satu tangan. Payudaranya berfluktuasi terengah-engah, berusaha menenangkan detak jantungnya yang keras, dan akhirnya berkata setelah beberapa saat, "Maaf, penyempurnaan Yuanlu kondensasi 9 yin membutuhkan kemurnian bawaan Anda, Yang Qi dan setetes darah dari ujung lidah. Untuk menaklukkan embun primordial kental 9 yin membutuhkan Yang Qi murni. Semakin murni, semakin baik. Yang Ke berlatih seni yang sejati, jadi tidak diragukan lagi memenuhi syarat. Tapi memurnikannya membutuhkan energi yang murni bawaan dan darah dari ujung lidah. Energi yang murni bawaan yang tidak dapat diperoleh melalui kultivasi adalah energi misterius yang ada di tubuh setiap pria sejak dia lahir. Itu akan hilang setelah dia melakukan hubungan intim dengan seorang wanita. Jadi tidak ada gunanya. Bahkan jika itu hilang, itu tidak akan mempengaruhi dirinya sendiri. Namun benda ini perlu digunakan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Seperti situasi saat ini. Sebelumnya, Yang Ke merasa bahwa energi yang memancar keluar dari tubuhnya menyelimuti dinginnya embun 9 yin kondensasi Yuan adalah Yang Qi murni bawaan. Itu sebabnya penjaga toko Meng bertanya kepada Yang Ke, apakah dia memiliki tubuh anak laki-laki? Karena hanya tubuh anak laki-laki yang memiliki energi yang murni bawaan. Mendengar apa yang dikatakan Xian Ningsang, Yang Ke menyentuh mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jadi, apakah ini cukup? Aku masih punya cukup. Bukankah hanya beberapa tetes darah di ujung lidah?" Xian Ningsang sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk dibor dan mengangguk berulang kali. "Cukup, satu tetes sudah cukup." "Oh." Yang Ke tidak bisa menahan sedikit kekecewaan. Mengingat lidah dan tangan perasaan barusan, dia memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keintiman dengan seorang wanita. "Kakak senior kecil." Yang Ke memanggilnya dengan penuh semangat. Matanya menyala. Xian Ningsang tiba-tiba menjadi bingung. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti tersembunyi dalam kata-kata Yang Ke. Jadi dia buru-buru berkata, "Anda memiliki luka. Anda harus menyembuhkannya terlebih dahulu. Dan saya juga harus segera memperbaiki kondensasi 9 yin." Oh. Yang Ke ingat apa yang pernah dia katakan. Jika Yuanlu kondensasi 9 yin diperoleh jam kemudian, jika bagian dalamnya tidak dimurnikan, itu akan hilang sama sekali. "Ngomong-ngomong, benda ini..."
Yang Ke hendak memberitahukannya bahwa dia secara tidak sengaja menyedot setengah dari Yuanlu kondensasi 9 yin. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, matanya menjadi gelap dan seluruh dunia berubah. Diikuti oleh jatuh ke tanah, kesadaran dengan cepat kabur. Saudara laki-laki! Xianisa menjadi pucat karena terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk membantunya berdiri. Setelah sedikit pemeriksaan, kulitnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia menemukan bahwa denyut nadi yang sangat lemah. Vitalitas seluruh orang pingsan dan vitalitas dalam tubuh sangat tertekan. Sangat tidak teratur dan ada perasaan kelelahan. Kejutan ini bukan masalah kecil, hati Xianisa hampir menyusut. Bagaimana? Dia baik-baik saja sekarang. Barusan dia berbicara pada dirinya sendiri. Mengapa dia menjadi tidak sadarkan diri tanpa peringatan? Tapi setelah penyelidikan ini, Xianisa tahu seberapa serius yang terluka. Tak perlu dikatakan, luka di perut dan bau sudah dibalut. Tapi setelah pertarungan sengit, luka terbuka lagi dan darah mengalir. Cedera paling serius adalah dada. 5 tulang dada patah dan cekung ke dalam. Hampir melukai jantung dan paru-paru. Bagaimana telapak tangan Wen Feichen yang marah bisa dengan mudah dilawan? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.